kasih MC Mangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka dari polusi dan dari karbon. Sekarang musim pemilu, memang harus merdeka di mana-mana. Saya menyapa sekali lagi, walaupun sudah disapa oleh MC, tamu-tamu saya. Yang pertama, Bung Ahmad Denny Daruri, mitra saya, pendiri Bumi Global Carbon Foundation. Pak Denny belum terlalu sehat, tapi dia bilang, selama ESG belum diimplementasikan, saya akan tetap sehat katanya. Kemudian, tadi rekan semeja, Bung Romah Simanjuntak, Head of Korkom dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pak Adam Gifari, Vice President Direktur PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Bapak Ardiansa Caniago, Vice President Direktur PT Vale Indonesia. Bapak Setio Wibowo, Direktur Risk and Management PT Bank Tabung Negara Tbk. Ibu Foni Ardi, Direktur ANG Group. Ya. Bapak George Utomo, Direktur Utama Triputra Argo Persada. Pak George ya. Bapak Heri Hairudin, VP Pertamina Energy Institute. Ya. Bapak Nelvin Ardiansa, Aldiansyah, Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Bapak Galis Prasetya, Senior Executive Vice President Credit Risk Bank BJB. Bapak Ignatius Wurwanto, Direktur PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Ya. Kemudian Bapak Denis Munang, Chief Sustainability Officer dari PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Ya. Ibu Renata Gunstina, VP Environmental Social Governance ESG Group PT Bank Mandiri Tbk. Kemudian Ibu Disa Irtanti Manafe, Vice President Corporate Communication dari PT Bank Negara Indonesia Tbk. Nama Manafe barat dari NTT Pak ya. Ya, sorry Pak. Sorry Pak, kita minoritas dari sebut dari NTT. Kemudian Bapak Aris Widi Setiawan, VP Sustainability Finance Department dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kemudian tadi ada Pak Joni Cheng, Korsek Triputra Group. Ya. Dan mitra kami yang selalu hadir setiap acara dan tim juri dari perusahaan terbuka, Profesor Roy Sembel dari IPMI International Business School. Kita tepuk tangan buat Pak Roy. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Tapi kami mengapresiasi luar biasa. Kalau dari wajah-wajah yang hadir ini semuanya sudah sejahtera semua. Semua sudah di atas ESG. Pertama-tama mari kita menundukkan kepala, mengangkat hati kita, mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa karena atas perkenan Dia kita diberikan kehidupan, bisa bernapas. Mungkin rekan-rekan kita seusia kita sudah pergi mendahului kita, maka sujud syukurlah kepada Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, kita berada di tahun politik. Kemarin 28 November 2023, kick off kampanye dimulai. 2 bulan ke depan kampanye. Sisanya masa tenang dan Rabu 14 Februari 2024
sekitar 204 juta pemilih menuju kotak suara yang tersebar di 820.161 TPS, tempat pemungutan suara, yang ada di 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, dan 124 negara. Setidaknya ada 400 triliun lebih dana yang akan dibelanjakan. Mudah-mudahan itu menggerakkan belanja masyarakat. Yang menarik, salah satu isu yang dipersiapkan oleh 3 paslon Presiden dan Wapres adalah soal ESG, Environmental, Social, and Governance. Bukan hanya dalam debat Capres-Cawapres nanti yang akan diselenggarakan oleh KPU, tapi juga dalam berbagai forum, para kandidat dimintai pendapat mereka soal ESG. Kita sedikit flashback. ESG diinisiasi dan diberlakukan secara formal oleh PBB. Pada laporan PBB tahun 2004 yang berjudul Who Cares Wins, menyebutkan secara tegas ESG dalam konteks modern. Konsep Who Cares Wins hendak menegaskan prinsip bahwa organisasi dan perusahaan yang memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka akan mendapat manfaat jangka panjang. Inti dari Who Cares Wins adalah, pertama, keberlanjutan dan keuntungan bersama. Ada moral dalam pembangunan ekonomi. Kedua, pertanggungjawaban sosial perusahaan, CSR. Yang ketiga adalah investasi berkelanjutan. Who Cares Wins mendorong investor untuk mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola governance dalam keputusan investasi, dengan keyakinan bahwa hal ini akan mengarah pada hasil yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan pada jangka panjang. Yang keempat adalah kolaborasi antar sektor. Dan yang kelima adalah inisiatif global. Who Cares Wins sering terkait dengan upaya global untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam pasar modal dan praktik bisnis sehari-hari, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi oleh PBB. Secara keseluruhan, Who Cares Wins adalah tema tentang bagaimana menghubungkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dengan kesuksesan bisnis, menunjukkan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan cenderung lebih sukses dalam jangka panjang. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang kami hormati, jelang memasuki abad ke-21, abad ke-21 dimulai dari 1 Januari 2001, nanti berakhir pada tahun 2100. Jadi pada Januari 2001, PBB meluncurkan MDGs, Millennium Development Goals, program 15 tahun. Dan ketika pada tahun 2015, PBB membuat evaluasi, ternyata belum sukses, dilanjutkan dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Ada 17 target dari pembangunan berkelanjutan. 5 soal environmental, ada ketersediaan dan manajemen air bersih dan sebagainya, yang intinya adalah semua negara harus berusaha untuk menurunkan suhu bumi. Karena dalam 1 abad terakhir, suhu bumi naik 1,1 derajat Celcius. Dan diupayakan sampai 2100, kenaikan suhu bumi jangan lewat 2% dan diupayakan maksimal 1,5 derajat, bukan persen. Kalau naik 2 derajat, maka banyak pulau akan tenggelam. Ada isu sosial di sana, dan terutama mengakhiri kemiskinan. Kalau kesetaraan gender, saya lihat ini memang masih kurang juga ya, dari lebih banyak laki-laki. Jadi masih jauh kesetaraan gender, terutama Indonesia. Tapi kemiskinan itu sudah dicanangkan oleh PBB pada tahun 2030 tidak ada orang miskin di Indonesia, di bumi ini. Tidak ada orang miskin. Nah, itu berat itu, tinggal 7 tahun lagi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang kami hormati, acara kita malam ini dinamai Disclosure Transparency Award 2023. Sepintas seperti ada pengulangan kata.
sudah ada transparansi, disclosure pula. Nah, saya tanya Pak Denny yang menggunakan diksi ini, mengapa harus diulang? Nah, sebelum beliau menjawab, Prof. Roy menjawab kepada saya, kalau transparansi lebih ke dalam katanya, begitu Prof ya. Sedangkan disclosure keluar. Jadi Anda pemimpin perusahaan yang menjalankan ESG, di dalam ada transparansi, dan semua pekerjaan Anda dalam menyusun sustainability report itu harus disclose ke publik, kepada masyarakat apa adanya. Kira begitu Pak Denny ya. Nah, jadi disclosure transparency award. Nah, setiap korporasi dan institusi wajib mengimplementasi ESG dan itu harus tercermin pada sustainable report. OJK sudah mewajibkan perusahaan publik dan bank untuk menyampaikan sustainability report. Dan sustainability report harus benar-benar transparan dan disampaikan kepada publik apa adanya. Muncul pertanyaan dalam waktu diskusi menjelang ESG Award ini, kami membuat FGD, Profesor yang bertanya, apakah ada korelasi positif antara penerapan ESG di setiap perusahaan dengan kinerja perusahaan? Apakah ESG baik yang diterapkan oleh perusahaan sekaligus tercermin mendongkrak profitabilitasnya dia? Dan kalau itu TBK, listed company, apakah harga sahamnya langsung naik? Kan begitu. Studi yang di pengalaman Profesor Roy dari disertasi, tidak terjadi korelasi yang langsung. Tapi Pak Denny mengatakan tergantung pada penekanan dari si mahasiswa itu. Apakah yang lebih diperhatikan adalah faktor environmental kah, sosial kah, atau governance. Kalau diperhatikan keseluruhan, dan itu dari pengalaman Pak Denny dalam melakukan penilaian terhadap korporasi penerapan ESG dan kaitan dengan profitabilitas dan kinerja harga saham, itu Pak Denny mengatakan ada korelasi positif. Dan tentang kepatuhan perusahaan dalam menerapkan ESG, kata Pak Denny, itu makin hari makin baik. Ya. Boleh tepuk tangan buat Anda semua, makin hari makin baik katanya. Ya. Karena ESG sudah menjadi isu umat manusia yang di-endorse oleh PBB. Dan ini sudah menjadi kesadaran anak-anak muda, Gen Y and Gen Z. Maka perusahaan yang tidak atau kurang mengindahkan penerapan ESG akan kesulitan mendapatkan pendanaan dari perbankan, pendanaan dari investor, dan dari pasar, dan masyarakat konsumen akan memberikan penalti kepada perusahaan yang tidak mengindahkan ESG. Mereka tidak memberikan produk. Sejumlah studi, paling tidak pengalaman Pak Denny, UMKM yang memiliki sustainability report lebih mudah mendapatkan investor dan konsumen. Begitu Pak Denny. Sebuah hotel di Banyuwangi yang ada laporan itu ESG, ada sustainability report, justru mendapat tamu lebih baik dan produk dia mendapatkan pembeli dan mendapat suntikan dana sebagai startup. Nah, karena ESG sudah menjadi isu yang sangat cukup bergaung di Indonesia dan terlihat dari malam ini Bapak dan Ibu hadir mengapresiasi acara ini, maka pertama-tama kita mengapresiasi kepada pemerintah Republik Indonesia karena dari presiden sampai level bawah sudah mulai fasih bicara ESG, mendorong penerapan ESG. OJK, Bursa Efek Indonesia semua mendorong penerapan ESG. Dan malam ini pada Disclosure Transparency Awards 2023 kita mengucapkan profisiat kepada semua perusahaan yang meraih penghargaan malam ini. Dan kiranya perusahaan yang belum mendapatkan penghargaan malam ini akan mendapat giliran pada tahun yang akan datang. Mari kita bersama-sama
menyelamatkan bumi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.